Ansi Lema pada Wimar Show. Kalau ada dua pola struktural dan melalui agent ya. Aktor ya, dan struktur. Partai yang usang barangkali mengubah struktur susah, mencari aktor juga susah. Iya. Kalau orang baru belum punya partai. Jadi kalau sekarang ada orang yang secara nyata didukung masyarakat yang tahu, katakanlah survei dari Lembaga Survei Indonesia yang respondennya para pakar menghasilkan 25 politisi yang paling disukai masyarakat. Terus 5 teratasnya bukan dari orang partai lama, partai ada. Apa yang harus dilakukan oleh politisi yang mempunyai dukungan masyarakat untuk memperoleh kemenangan, untuk mengkonsolidasi dukungan itu? Ya, kemenangan Jokowi dan Basuki ini harusnya menjadi peringatan yang keras kepada para politisi untuk mengubah cara politik mereka. Nah, kalau kita lihat Jokowi Basuki ini kan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ini sebenarnya bukan orang biasa mereka ini. Mereka ini orang luar biasa, pejabat publik. Tetapi ketika muncul di publik, mereka menampilkan sosok sebagai orang biasa. Mereka tidak berjarak dengan masyarakat. Selama ini ketika kita bicara tentang politisi, kita bicara tentang pejabat publik, itu ibarat politisi dan pejabat publik adalah tuan, sementara rakyat adalah hamba sahaya. Ada jarak, ada gap yang sangat jauh. Tetapi di tangan Jokowi dan Basuki, mereka menjalankan satu yang kerap dikenal dalam istilah politik itu sebagai politik deliberatif. Jadi mereka meninggalkan singgasana kekuasaan mereka untuk turun dan kemudian bertemu, berjumpa, berbicara, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat, merekam apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kemudian mereka begitu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, membaca aspirasi masyarakat dengan melakukan komunikasi secara langsung. Dengan komunikasi secara langsung, ini kemudian mereka tangkap sebagai aspirasi dan kemudian dikategorisasi dan pada gilirannya ini diperjuangkan sebagai apa yang dikenal dengan kebijakan publik. Nah, politisi hari ini harusnya memainkan politik deliberasi itu untuk proses transformasi sosial. Turun dari singgasana kekuasaan mereka, berkomunikasi, mendengar langsung dengan masyarakat, dan kemudian menjadi problem solver atas apa yang menjadi keluhan masyarakat. Nah, politik deliberasi itu, ya. Di mana bedanya dengan pencitraan? Itu kan image juga, image dekat pada rakyat, image mendengarkan. Kita tidak tahu apakah setelah mendengar itu diproses. Ya. Di mana kita menarik batas antara itu dengan pencitraan? Ya, kalau pencitraan itu biasanya hanya berhenti pada soal slogan dan pidato. Tetapi apa yang ditampakkan oleh Jokowi Basuki, ini mereka mengucapkan pidato dan komitmen mereka lewat tindakan nyata. Kalau politik pencitraan itu biasa ramai hanya menjelang pemilu atau pilkada, pada saat pilkada, dan sesaat setelah pilkada. Tetapi kalau politik deliberasi, itu dijalankan setiap saat, tidak saja menjelang pemilu ataupun kontestasi elektoral demokrasi, tetapi dijalankan sejak jauh-jauh hari. Dan itulah sebenarnya hakikat dari politik yang sesungguhnya begitu. Kita sekarang punya bahan nyata lah untuk dikunyah. Kita punya calon presiden dari partai yang mapan, sudah jelas kita tahu orangnya. Abu Rizal Bakri, Prabowo, barangkali Surya Paloh, Megawati. Ya. Kita punya orang yang menang di dalam survei kemarin yang bukan dari partai. Katakanlah Dahlan Iskan, Mahfud, Sri Mulyani, Yusuf Kala juga sekarang tidak berpartai. Apa yang perlu dilakukan yang keempat terakhir ini, karena mereka sudah cukup punya image masyarakat, ya. Apakah ada yang harus diubah dari perilaku politik mereka? Ya, dari 4 nama yang bukan adalah orang partai, tetapi sebenarnya rakyat cukup bersimpati kepada mereka, saya kira yang perlu mereka lakukan adalah tetap konsisten kepada apa yang selama ini sudah mereka lakukan. Karena yang rakyat catat dari 4 sosok itu adalah sebenarnya integritas mereka. Kata dan tindakan mereka itu tidak berjarak begitu. Dan sebenarnya ini adalah harapan bagi Indonesia. Politik ini kan sebenarnya bukan sekedar soal nominal, tetapi soal nilai. Bukan cuma sekedar soal fulus, tetapi kan soal values begitu. Nah, apa yang dikatakan bukan fulus, tapi values. Ya, values. Apa yang ditampilkan oleh Jokowi Basuki atau Dahlan Iskan atau orang seperti Mahfud MD, ini kan sebenarnya politik nilai bahwa keadaban publik itu harus dikelola melalui proses yang benar seperti itu. Nah,
poinnya adalah bahwa memang ke depan kalau kita mau memunculkan sosok-sosok alternatif sebagai calon pemimpin bangsa ini, memang keran atau akses itu harus dibuka lebih lebar begitu. Nah, akses apa nih? Akses untuk mendorong sosok-sosok ini begitu. Nah, yang kita khawatirkan adalah ini karena permainan politik dari partai-partai politik, kemudian menutup akses ataupun kesempatan dari figur-figur alternatif yang sebenarnya juga bisa mendapatkan simpati dari kalangan publik ini. Walaupun tidak lama sebelum tanggal rekaman ini, sudah ada satu showdown, satu konfrontasi antara kekuatan lama dengan kekuatan baru yang kemudian bermuara di KPU. Dan akhirnya toh kita lihat ada juga suara-suara di DKPP dan di masyarakat yang membenarkan kekuatan baru. Jadi politik itu pun mungkin sudah mulai berubah ya. Apakah menurut Anda partai lama itu ada yang terancam kelangsungannya? Apalagi kalau dikatakan dikuasai oleh pemilik modal, sedangkan pemilik modalnya fulusnya habis. Kita break dulu, Wimar Show.